Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali kembali Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ibu sebaliknya? Alhamdulillah, saya juga ada dalam keadaan sehat walafiat. Begini ya Bu Neng, sebagaimana yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa dalam supervisi akademik itu terdiri dari 3 tahapan yang akan kita lalui, dan Alhamdulillah hari kemarin itu kita sudah melewati tahap praobservasi dan observasi. Dan hari ini kita akan melakukan perbincangan di pasca observasi yang alhamdulillah di hari ini kita juga dibersamai oleh pengajar praktik saya dari Kabupaten Bandung Barat, yaitu Bapak Ustadz Nanang. Nah Bu Neng, untuk mengawali perbincangan kita di pagi hari ini, apa nih harapan Bu Neng dari perbincangan kita hari ini? Oh ya Bu, harapan saya dari perbincangan kali ini Ibu dapat menilai yang kemarin ya Bu ya, observasi di kelas bagaimana eh, saya melakukan pengajaran, pilihan Ibu seperti apa begitu. Baik Bu Neng, sebelum saya menyampaikan hasil observasi kemarin, saya perkenalkan terlebih dahulu Bu Neng untuk menyampaikan hasil refleksi terkait proses pembelajaran yang sudah Bu Neng laksanakan kemarin. Baik Ibu. Alhamdulillah pada dasarnya kegiatan pembelajaran kemarin berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah kita diskusikan kemarin bersama Ibu. Namun nah di sana juga alhamdulillah ya saya sudah mulai menerapkan pembelajaran yang KSE ya Bu ya. Kemudian RPP-nya sudah berdiferensiasi di mana di dalamnya saya menyediakan berbagai sumber belajar dengan minat murid masing-masing sesuai dengan bakatnya masing-masing. Kemudian saya juga menerapkan berbagai di prosesnya dengan berbagai proses. Alhamdulillah sudah luar biasa sekali menurut saya Ibu. Namun ada beberapa kendala yang saya temukan. Salah satunya yaitu kurangnya keaktifan peserta didik dalam bertanya. Yang kedua itu tentang diskusi kelompok yang kurang optimal, dan yang ketiga pengalokasian waktu. Nah Ibu mungkin uh, tadi dalam keaktifan siswa saya juga rencananya ingin juga memperbaiki ya Ibu ya dengan cara memberikan pertanyaan pemantik bagi mereka sehingga mereka terpicu untuk bertanya. Kemudian saya juga ingin lebih fokus lagi untuk mendampingi anak dalam pembagian tugas kelompok sehingga nanti tugas kelompoknya menjadi lebih optimal. Dan yang terakhir harus merancang rencana pembelajaran yang lebih bervariasi lagi sumber belajarnya agar waktunya bisa optimal begitu Ibu. Baik, luar biasa sekali ya refleksi Bu Neng yang sudah disampaikan barusan. Tidak hanya refleksi, tapi juga Ibu sudah menyampaikan solusi untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan tersebut. Baik, Ibu mohon izin saya untuk menyampaikan hasil observasi saya kemarin ya. Ibu alhamdulillah sudah luar biasa sekali melaksanakan pembelajaran. Pembelajarannya berjalan dengan lancar, pada dasarnya sudah sesuai dengan langkah-langkah yang Ibu rencanakan. Namun saya amati bahwa dalam alokasi waktunya ya ternyata melebihi dari waktu yang sudah ditentukan di RPP. Kemudian Ibu juga pengelolaan kelasnya sudah sangat baik. Ibu juga cepat tanggap dalam merespon sikap-sikap peserta didik Ibu. Kemudian Ibu juga mengintegrasikan budaya positif ketika Ibu menemukan perilaku-perilaku peserta didik yang tidak sesuai dengan norma, langsung Ibu berikan respon, berikan tanggapan, dan diarahkan. Kemudian Ibu juga sudah melaksanakan langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi dengan 3 strategi ya, strategi diferensiasi kontennya. Ibu menyediakan berbagai bahan ajar sehingga peserta didik dapat mempelajari materi siklus air itu dari berbagai sumber belajar ya, seperti handout yang Ibu sediakan, kemudian ada juga poster ya, gambar-gambar dan nyanyian serta video pembelajaran. Kemudian diferensiasi prosesnya, Ibu melaksanakan pembelajaran secara berkelompok. Awalnya Ibu mengelompokkan peserta didik berdasarkan kesiapan muridnya ya. Kemudian
Ibu berikan LKPD, kemudian peserta didik juga dikelompokkan kembali berdasarkan minat untuk menghasilkan produk sesuai dengan kegemarannya ya. Itu juga berkaitan dengan gaya belajar peserta didik ya Bu ya. Kemudian strategi diferensiasi produknya, Ibu memberikan kesempatan kepada peserta didik sesuai dengan kegemarannya, sesuai dengan bakatnya ya. Ada yang menggambar siklus air, ada yang membuat handicraft diorama dan kartu pop up ya. Kemudian ada juga yang bernyanyi siklus air disertai dengan gerakannya. Itu luar biasa menarik sekali ya. Namun saya juga amati ada salah satu peserta didik Ibu ya yang anak tersebut mengatakan, Bu, saya jenuh, saya mengantuk. Padahal Ibu sudah berusaha semaksimal mungkin mengarahkan dengan berbagai aktivitas yang menarik dan menyenangkan. Namun saya juga melihat sebagian besar peserta didik Ibu itu sangat antusias, sangat menikmati, senang, ceria mengikuti pembelajaran yang Ibu laksanakan. Dan di tahap Ibu melaksanakan teknik stop itu, Ibu harusnya sebelum evaluasi ya, namun kemarin Ibu melaksanakannya sesudah evaluasi. Itu mungkin yang saya temukan saat saya mengamati proses pembelajaran Ibu. Baik Ibu, nah menurut Ibu dari proses pembelajaran kemarin, adakah yang masih kurang maksimal dari penampilan mengajar Ibu? Dari kegiatan pembelajaran yang kemarin itu saya merasa kurang maksimal pertama ya Bu ya, karena mungkin saya ini baru menerapkan RPP yang berdiferensiasi, jadi saya sendiri masih merasa agak kaku. Kemudian di teknik stop itu Bu, di teknik stop mungkin saya juga apa istilahnya, aduh gimana ini teh ya. Kemudian yang ketiga, saya anak-anak, nah itu tadi, aduh ibu aku jenuh bu, ngantuk gitu. Mungkin karena siang apa proses belajarnya siang hari ya bu ya, jadi anak-anak merasa jenuh, ada beberapa anak yang merasa jenuh, berarti saya harus berusaha nanti mencari sumber belajar yang beragam lagi, terutama tadi dalam apa yang teknik stop itu ya, yang KSE di teknik stop itu, kemudian mencari beragam teknik lagi agar si anak tidak merasa jenuh gitu ibu. Baik Ibu, jadi Ibu menemukan kekurangan ya atau merasakan bahwa ada kekurangan saat mengarahkan anak untuk aktif menanya ya betul itu Ibu. Aktif menanya itu kemudian Ibu juga merasa bahwa anak yang jenuh itu karena memang belajarnya juga di siang hari ya, itu juga mempengaruhi. Kemudian tadi Ibu mengatakan bahwa kekurangan yang satu lagi yang itu di teknik stop itu di teknik stop, baik ya. Tapi luar biasa sekali walaupun saya hanya menjelaskan secara garis besar ya pada saat diskusi itu, tapi Ibu sudah menuangkan, sudah mengimplementasikan teknik stop itu dan anak-anak memberikan respon yang beragam gitu ya. Ada yang mereka yang serius gitu ya, menghayati, ada juga yang dengan begitu polosnya masih yang tersenyum. Tapi luar biasa sekali Bu, dan Ibu sudah memikirkan cara untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan tersebut. Baik Ibu, jika penampilan mengajar Ibu dinilai di angka 1 sampai 10, kira-kira penampilan Ibu itu ada di angka berapa ya menurut Ibu? Penampilan saya di angka 8 ya. Masya Allah sekali ya. Nah, angka berapa yang Ibu harapkan? Ya tentunya Ibu di angka 10 ya, saya lebih maksimal lagi gitu. Luar biasa. Nah, untuk mencapai angka 10 itu yang tentu sempurna dan ideal ya Bu ya, strategi apa yang akan Ibu laksanakan? Nah, untuk mencapai di angka 10, yang pertama ya Bu ya, saya lebih belajar lagi bagaimana cara membuat RPP berdiferensiasi dan pembelajarannya KSE. Kemudian saya akan tentunya mencari apa sumber belajar yang lebih beragam lagi, dan mungkin menyelipkan ada ice breaking Bu ya di dalam pembelajaran.
supaya anak-anak yang tadinya sudah agak mengantuk lebih lebih semangat lagi begitu Ibu. Baik, jadi Ibu akan melaksanakan strategi ke depannya itu, Ibu akan lebih memperdalam tentang KSE ya, agar lebih optimal mengimplementasikannya, begitu ya Bu ya. Kemudian Ibu juga akan menyelipkan ice breaking gitu agar anak tidak jenuh, tidak bosan, baik begitu ya Bu ya. Nah, dari pembelajaran kemarin yang Ibu laksanakan, apakah kendala yang Ibu temukan? Kendala yang saya temukan ya ada beberapa ya Bu ya, tapi yang itu tadi Bu, dalam masih ada kekakuan saya dalam melakukan RPP berdiferensiasi, kemudian yang mungkin teknik stop itu sebaiknya yang lebih bagus itu di mana gitu. Anak-anak juga memang kendalanya sulit, seperti bingung kalau disuruh untuk bertanya begitu ya. Nah itu kendala yang saya temukan, mungkin nanti ya tadi jawaban memberikan pertanyaan tematik, atau enggak nanti di akhir pembelajaran ketika mau pulang sekolah anak-anak disuruh membuat sebuah pertanyaan dan dilemparkan kepada temannya untuk memberikan jawaban, supaya mereka terpacu kalau misalkan aku bisa, nanti bisa pulang duluan gitu Ibu. Baik Ibu, luar biasa sekali ya. Jadi Ibu, hambatan yang Ibu temukan itu yaitu Ibu masih merasa kaku ya dalam penerapan teknik stop. Teknik stop itu sebetulnya teknik stop itu ada yang bisa diiringi dengan musik juga Bu. Nanti mungkin bisa Ibu variasikan. Kemarin kita spontan ya, tidak diiringi musik. Nanti mungkin anak-anak jika memakai instrumen musik mungkin lebih menikmati, menghayati. Kemudian Ibu juga tadi ini ya, untuk meningkatkan keaktifan mood saat menanya atau bertanya jawab, Ibu akan melakukan pembiasaan sepulang sekolah ya, dengan murid berani bertanya lalu temannya menjawab, begitu seterusnya secara beruntun sebelum mereka pulang. Itu luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan dengan pembiasaan-pembiasaan seperti itu dapat meningkatkan keaktifan murid saat menanya ataupun menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Baik Ibu, kalau boleh saya tahu ke depannya aktivitas apa yang akan Ibu kembangkan? Nah, aktivitas yang akan saya kembangkan yaitu merancang lagi pembelajaran secara berdiferensiasi. Insya Allah nanti sebetulnya sudah ya Bu ya, kemarin hari Senin itu saya sudah mencoba lagi gitu, alhamdulillah sudah menjadi lebih baik. Nah nanti saya akan melalui 3 tahapan, itu baru 1 tahapan Bu, tapi efeknya sudah terlihat begitu Ibu. Baik, itu ya Ibu akan mengimplementasikan kembali secara optimal pembelajaran berdiferensiasi dan Ibu sudah melakukannya, Masya Allah sekali ya. Nah, apakah tujuan yang hendak dicapai dari aktivitas pengembangan tersebut? Ya, tujuan yang saya ingin capai yang jelas peserta didik nanti di RPP kan ada tujuan pembelajaran itu ya. Tujuan pembelajaran tersebut bisa tercapai dengan baik dengan adanya tadi pengembangan RPP, kemudian strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran tersebut lebih beragam lagi, sumber belajar yang lebih beragam lagi, sehingga tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan, yang ingin anak capai bisa terlaksana begitu Ibu. Baik Ibu. Nah, kemarin itu Ibu melaksanakan pembelajaran tentang siklus air ya. Nah, dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rancang dan laksanakan, nah apakah area pengembangan yang kemarin Ibu hendak kembangkan itu apakah sudah tercapai? Ya, area pengembangannya pada awalnya sih masih ada yang sedikit ya Bu. Contohnya dalam pembuatan diorama dan kartu pop-up. Memang karena tadi terlalu banyak menyita waktu, otomatis ada beberapa kelompok lah ya yang kurang beberapa persen gitu. Tapi alhamdulillah anak dengan adanya proses bernyanyi ya Bu ya, bernyanyi dengan beberapa gerakan, kemudian membuat kartu pop-up, membuat diorama, dan membuat gambar. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai
sangat mudah gitu untuk mereka pahami. Oh, karena mereka mengimplementasikan atau menerapkan sendiri, enggak saya yang apa hanya berbicara saja gitu. Kalau mereka menerapkannya sendiri otomatis akan lebih paham, terus ingat gitu Bu. Sampai anak-anak sampai hari kemarin sambil nyapu nyanyi-nyanyi tentang siklus air gitu. Masya Allah ya, sampai terngiang-ngiang. Baik Ibu, jadi Ibu dalam mengembangkan area pengembangan kemarin ya, tentang keaktifan, itu sudah terlihat indikator ketercapaiannya. Baik Ibu. Nah, selain tadi Ibu akan mengembangkan aktivitas memperdalam pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, adakah selain itu yang ingin Ibu kembangkan lagi untuk kedepannya? Yang jelas selain pembelajaran berdiferensiasi, saya juga ingin mengembangkan keaktifan murid tadi ya Bu ya. Keaktifan murid. Kemudian ya intinya pengembangan keaktifan murid, pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran supaya alokasi waktu kemudian tidak membengkak gitu Bu. Baik, jadi Ibu akan mengembangkan nanti aktivitas di ini ya untuk mengkonsistenkan alokasi waktu, kemudian di perencanaan pembelajaran juga ya. Kemudian di keaktifan murid juga melalui pembiasaan yang tadi sudah Ibu sampaikan. Nah, menurut Ibu kira-kira indikator keberhasilan dari tujuan yang hendak dicapai dari area pengembangan tersebut ya, keaktifan, kemudian meningkatkan rancangan RPP ya, kemudian tadi yang satu lagi ya untuk mengkonsistenkan alokasi waktu. Nah, indikator keberhasilannya jika 3 aktivitas itu tercapai seperti apa? Yang jelas indikator keberhasilannya dari ketiga aktivitas tersebut tujuan pembelajaran tercapai, anak-anak mengerti, mampu menjelaskan tadi tentang siklus air, menyebutkan tahapan-tahapan siklus air, terus bisa menjelaskan juga tahapan siklus air seperti apa, manfaat air apa, cara menjaga kelestarian air seperti apa, begitu Ibu. Baik Ibu. Nah, untuk kedepannya apa yang menjadi komitmen Ibu untuk proses pembelajaran ke depannya setelah Ibu melewati rangkaian tahapan supervisi akademik ya dari kemarin praobservasi, kemudian observasi dan sekarang kita berbincang di tahap pasca observasi. Tentu ada harapan dan itu Ibu akan berusaha untuk berkomitmen melaksanakan hal tersebut. Yang jelas Bu, dari diskusi kita kemarin walaupun hanya sebentar-sebentar itu sangat luar biasa sekali ya Bu ya, ilmu yang Ibu sharing kepada saya itu. Yang jelas nanti komitmennya insya Allah saya akan menerapkan RPP berdiferensiasi dengan KSE, kemudian pembiasaan-pembiasaannya, kemudian saya juga insya Allah terbuka ya Bu ya, selalu mau belajar hal-hal yang baru, terutama dari Ibu nih, calon guru penggerak sudah luar biasa sekali, dan berusaha mengajak teman-teman juga untuk sharing agar tidak hanya di sekolah di kelas saya gitu Bu ya, yang jelas teman-teman semua juga harus tahu oh iya seperti ini, dan kalau misalkan pembelajarannya aktif, menyenangkan, beragam, berbobot, otomatis anak pun akan antusias dan tujuan pembelajaran akan tercapai begitu. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Selain Ibu akan lebih mengembangkan diri Ibu juga akan mengajak rekan guru yang lain. Nah, Ibu untuk melaksanakan rencana pengembangan tersebut, adakah pihak lain yang Ibu butuhkan yang akan mendukung atau membantu Ibu dalam melaksanakan rencana-rencana yang tadi Ibu sampaikan? Ya, pihak lain yang akan membantu saya untuk mengimplementasikan rencana yang akan saya lakukan, yang jelas satu murid ya Bu ya, kemudian rekan kerja juga seperti Ibu begitu. Baik ya, jadi untuk pihak lain yang mendukung atau membantu Ibu dalam melaksanakan rencana kedepannya adalah murid, kemudian rekan-rekan guru lain ya Bu ya. Bisa sharing begitu. Iya, dengan sharing dan diskusi ya Bu ya. Baik Ibu,
dari seluruh rangkaian perbincangan kita dari awal hingga sampai ke tahap ini kita berada di penghujung pasca observasi ini, dapatkah Ibu simpulkan hasil perbincangan kita hari ini? Ya, kesimpulan dari hasil pembincangan kita hari ini yang jelas ya Bu ya, menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu sangat luar biasa. Nah, di mana di dalamnya rencana pembelajarannya sudah memfasilitasi keinginan-keinginan murid. Jadi tidak hanya eh, tok satu satu metode atau strategi untuk semua, tapi kita juga bisa menganalisis ini anak ini sukanya di mana, kegiatan belajarnya seperti apa, dan strategi apa sih yang harus saya lakukan. Ini sangat luar biasa sekali. Kemudian KSE-nya, pengembangan budaya positifnya juga Ibu. Pokoknya intinya ini merupakan hal yang sangat luar biasa bagi saya. Begitu Ibu. Ya baik Ibu, Alhamdulillah ya dengan kesimpulan yang Ibu sudah sampaikan barusan. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi kan Ibu sudah menyampaikan rencana, kemudian sudah menyampaikan juga pihak lain yang turut serta membantu Ibu. Kapan nih Ibu akan mulai melaksanakan rencana Ibu? Yang jelas sudah dan akan selalu dilaksanakan insya Allah gitu ya. Begitu. Nah, dari rencana-rencana yang akan Ibu laksanakan, rencana mana yang akan paling segera Ibu akan laksanakan? Yang akan segera saya laksanakan yang jelas saya mencari sumber belajar yang beragam itu, referensinya lebih banyak lagi. Saya harus terbuka dengan hal-hal yang baru dan ilmu yang baru, begitu Ibu. Luar biasa sekali ya Ibu. Alhamdulillah Ibu, kita berada di penghujung perbincangan ya. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita, kalau boleh tahu bagaimana nih perasaan Ibu setelah berbincang di tahap pasca observasi ini? Baik Ibu, perasaan saya sangat luar biasa sekali bisa mendapatkan ilmu baru yang bisa diterapkan untuk peserta didik. Tidak hanya peserta didik itu tidak hanya aktif, tidak hanya pintar dari segi akademiknya saja, ternyata sosio-emosionalnya juga sangatlah penting. Pokoknya intinya dalam perbincangan ini ilmu yang didapatkan lebih banyak. Saya berterima kasih terutama kepada Ibu yang sudah sharing ilmunya kepada saya. Begitu Ibu. Sama-sama Ibu, baik Ibu. Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu dari mulai Ibu berkenan untuk diobservasi oleh saya, kemudian melaksanakan seluruh rangkaian tahap supervisi akademik ini. Kemudian Ibu juga berkenan untuk berbagi, merefleksikan bersama ya terkait pelaksanaan pembelajaran kemarin. Kemudian Ibu juga sudah terbersit untuk mencari langkah-langkah dalam mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Ibu terutama pada proses pembelajaran kemarin ya. Nah, untuk harapan kedepannya semoga kita bisa sama-sama ya Ibu meningkatkan kualitas pembelajaran, kemudian berupaya untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan saya akhiri perbincangan hari ini dengan ucapan jazakallahu khair Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya, atas kesediaannya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.